Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Just Saram Talks. Ya, kali ini aku akan membahas Kali ini gue akan membahas topik yang sepertinya nggak yang lagi naik banget, tapi ya mostly relate gitu, sama remaja-remaja usia 20-an gitu, 18 sampai ya 25-an. Jadi mau bahas ini sih sebenarnya. Kita tuh 20 tahun, apa wajar-wajar aja kita tuh lagi nggak punya pacar, kita lagi nggak ada pasangan, kita lagi nggak deket sama siapa-siapa, apakah wajar gitu? Oke, gue akan menjawab sesuai POV gue ya. Sini langsung aja, kalau yang POV gue, secara gue pribadi, itu adalah hal yang sangat wajar. Itu adalah hal yang sangat, bukan wajar lagi, bahkan ya justru bagus gitu, justru bagus. Buat apa bagusnya ya? Buat lebih kenal diri lo sendiri. Justru kan di usia ini kan kita lagi banyak, ini kali ya, banyak keraguan, banyak juga mungkin masalah, banyak juga ya harus menyelesaikan pendidikan dan lain sebagainya kan, lagi fase belajar banget nih di usia segini kan. Nah itu hal, maaf berisik banget, ini lagi ada pembangunan. Oke lanjut. Ya itu kita lagi fase belajarnya kan di usia ini, jadi kita yang nggak yang butuh banget seseorang untuk sebagai support system lah, atau untuk sebagai pendamping, atau sebagai untuk kayak pemantik hidup gitu ya, itu tuh nggak butuh, karena yang lebih kenal diri lo sendiri itu lo, dan yang tahu lo harus belajar apa aja itu juga lo, bukan pasangan lo. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Tapi yang sering kita temukan di society kita ya, banyak lah kayak, lu udah gede, cari lah cowok gitu kan, lu di kampus ini masa lu nggak ada sih yang deketin, atau yang apalah, yang PDKT aja gitu, masa nggak ada gitu kan. Iya itu banyak mungkin ya, dan beberapa temen gue juga melontarkan pertanyaan itu gitu. Gini umpamanya, gue kuliah di Universitas Indonesia yang dimana mungkin banyak sekali sumber daya manusia yang berkualitas, yang pintar, yang berintegritas, tentu juga dibaluti dengan cover yang cantik-cantik, yang baik-baik gitu kan. Tapi ya masa sih nggak ada yang kecantol gitu kan? Ya emang nggak ada, dan sebenarnya nggak ada itu adalah jawaban dari guanya yang nggak mau gitu. Guanya nggak mau sehingga ya nggak ada yang kecantol atau apa. Nah itu society kita yang bikin kita sendiri itu jelek, kita sendiri itu ibaratnya nggak laku, kita sendiri itu ibaratnya yang kayak menutup diri gitu kan, yang di society kita. Terus juga kadang biasanya di lingkungan kita kayak bahkan udah ada yang nikah, udah ada yang ya banyak banget gitu, ke kampus tuh diantar, terus kayak diantar cowoknya, pulangnya juga diantar, dijemput dan lain sebagainya. Itu yang bikin sebenarnya ya otak kita dan hati kita ya, ih pengen loh gitu, ih aku iri deh, pengen juga diantar, pengen juga di itu. Lu yakin gitu kan? Belum lagi ntar cowok lo misalnya ribut atau apa gitu kan, sedangkan lo harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah lu dan juga pekerjaan lu mungkin yang udah kerja, tapi sedangkan lu punya nih tanggung jawab yang sebenarnya belum pasti gitu. Sebenarnya belum pasti ya pasangan lu ini. Lu punya problem di hidup lu, sedangkan lo harus menyenangkan juga pasangan lu yang dimana belum pasti kan. Pasaran kan belum pasti ya. Maksud gue belum pasti ke level yang kayak pernikahan atau apa. Itu sih, lu yakin? Itu sih lebih ke situ sekarang. Kayaknya enggak, waktunya nggak pas banget. Ini bukannya mematahkan stigma kayak, yang bener aja bisa kok gue multitasking. Kan juga bukannya enak ada pacar bisa bantuin tugas, bisa bantuin kerjaan gitu. Terus kita belajarnya gimana gitu? Kalau ada dia, ya kita semua depend on dia, bergantung ke dia. Sedangkan kalau kita sendiri, kita bisa belajar nih, kita nih butuhnya sosok yang kayak gimana nanti, kita butuhnya atau kita kurangnya apa, terus kita mau pengennya apa di masa depan. Itu kan cuman bisa kita temuin kalau kita ya sendiri, kita merenung gitu kan, tanpa adanya beban pikiran orang lain, dan tanpa adanya kita harus menyenangkan orang lain gitu kan. Lebih ke itu, kayak emang pantaskah di usia kayak gini gitu maksud gue. Tapi di take lagi, balik lagi ya, bukan balik lagi sih, tapi kayak perlu diperhatiin yang ini. Kalau misalnya emang lo misalnya gue usia 20 tahun dan lo udah ada target nih, lo udah bikin goals yang bener-bener lo tuh yakin bisa meraihnya, lo tuh kayak pantang menyerah untuk meraih mimpi lo, terus lo bener-bener wah kuat, yakin, teguh pendirian gitu sama mimpi lo, dan mimpi lo ini udah bertimeline gitu ya, misalnya 10 tahun lagi gue akan nikah, 15 tahun lagi gue akan menjadi dosen, terus 20 tahun lagi gue punya anak dan lain sebagainya. Itu sih yang sebenarnya harus kita lakuin gitu. Jadi kita bikin timeline dulu buat diri kita sendiri. Setidaknya timeline tuh biar kita nggak yang mandek gitu, biar kita nggak yang misalnya kita cuma nunggu lulus doang, kita cuma nunggu jodoh datang doang, kita cuma nunggu kerjaan datang doang, enggak. Jadi kita benar-benar semangat untuk meraih mimpi kita gitu. Nah itu sih yang harus dilakuin menurut gue ya, umur 20-an sampai 25 atau ya 27, bikin dulu goals gitu. Bikin dulu goals, kan sayang banget ya kalau misalnya
lu punya waktu buat bikin goals tapi lu malah pakai untuk ya itu kayak pacaran, terus berduaan dan lain-lain, ngedate segala macam, yang menurut gue maaf banget ya, buang-buang waktu gitu loh, lebih ke situ sih. Dan satu hal lagi, semisal lu nih udah bener-bener yang gak kuat gitu ya, kayak society lu tuh semuanya pada bawa cowoknya kalau lagi ngumpul, lagi diskusi, sedangkan lu sendiri atau apa, ya udah gampang aja sih, tinggal lu cari society lain. Lu bisa kok, gue yakin banget lu bisa cari society lain. Kayak misalnya gue juga sempet kok kayak ada di circle yang menurut gue toxic ya, circle-nya udah lama sih, menurut gue lumayan toxic, dan ya itu bener-bener nge-encourage gue tuh kayak ayo pacaran, ayo dong gitu, biar kita double date, triple date gitu-gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu, dengan semangat gue, dengan kayak keinginan gue untuk lebih baik, untuk nggak yang terpengaruh sama mereka, jadilah gue cari circle yang lain. Dan alhamdulillah gitu, setidaknya circle yang ini, yang lain ini itu bener-bener yang nggak ada sama sekali yang pacaran gitu, nggak ada sama sekali yang apa ya, mengencourage gue untuk kayak ayo dong pacaran gitu biar kita triple date, itu nggak ada. Bahkan mereka tuh justru nge-encourage untuk nggak apa-apa, ikhtiar aja dulu, sabar dulu, fokus ngembangin diri sendiri dulu. Itu alhamdulillahnya gue punya circle lain yang supportnya justru dalam hal itu, justru satu sama lain manusianya itu bener-bener nge-support untuk kayak terus belajar gitu, terus menyibukkan diri. Karena setiap manusia yang di circle lain gue ini, mereka semua berkualitas, mereka semua aktif di lembaga dakwah, mereka semua aktif mendakwakan Islam, mendakwakan Palestina, dan ya mereka keren-keren semua gitu, dari berbagai jurusan, dari berbagai kampus, yang ya alhamdulillahnya gue sangat-sangat bersyukur gitu. Jadi misalnya gue jenuh di circle ini karena mungkin ngomonginnya cowok terus, atau kayak ya kind of stuff, ya alhamdulillahnya bisa lah setidaknya gue menuangkan di circle yang lain yang positif ini. Gue gak bilang circle ini negatif ya, cuman dampaknya ke gue itu lumayan bikin pusing lah, memberatkan gue gitu sih. Gampang banget, kalian tinggal cari circle lain, atau kayak lu buat aja nih, misalnya kayak lu jangan jadi cewek murahan juga. Misalnya lu 20 tahun terus kayak ih nggak apa-apa deh, siapa aja yang nembak gue terima gitu kan, gue udah capek gue sendirian gitu misalnya. Terus lu tanpa ada standar, lu tanpa ada kriteria, lu tanpa ada keinginan pasangan yang lu pengen, jadinya siapapun yang datang lu terima, dan ya hasilnya mungkin nggak sesuai yang lu mau gitu kan. Karena semua cowok itu lu terima gitu, misalkan lu tidak ada standar, dia harus yang ilmu pengetahuannya luas, dia harus yang, kalau gue pribadi harus yang setidaknya punya pengetahuan di agama Islam, terus dia asik, dia humoris, lo tuh gak mendapatkan itu. Jadi kayak please girls gitu kan, tolonglah, aman aja kok sendirian gitu, aman aja sendirian, tolong banget gitu. Bayangin waktu kalian juga bakalan beda gitu kalau kalian udah punya pasangan sama kalian masih sendiri. Kalian masih sendiri, kalian bener-bener bisa explore kemana-mana nih. Kali aja gitu kan, kali aja ada yang nyantol gitu kan, nyantol dan sesuai standar lo. Karena kan ya jodoh itu kan cerminan diri ya. Jadi itu cerminan diri. Misalkan lo sering datang ke kajian di masjid, lo juga akan ketemu sama orang yang sering juga datang ke kajian ke masjid. Kan Allah juga janji gitu kan ya, dalam Al-Quran atau di mana gitu. Pokoknya aku sempat dengar salah satu ustadz Indonesia, Ustadz Khalid Basalamah kalau nggak salah, bilang Allah itu bilang kalau laki-laki baik untuk perempuan yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Jadi udah itu udah sama Allah tuh udah dijanji gitu loh. Lu masih nggak yakin sama janji Allah gitu. Dan juga setiap manusia kami ciptakan untuk berpasang-pasangan. Ya di dunia ini cuma ada 2 jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Jadi gak usah khawatir gitu loh, gak usah khawatir. Lagian juga nggak ada yang menentukan gitu. Lu tuh punya pasangan, lu punya pacar, lu nikah tuh umur berapa, itu nggak ada yang nentuin. Itu cuman circle kita yang nentuin, cuman otak kita gitu. Dan tontonan-tontonan kalian juga itu berpengaruh gitu. Salah satunya tuh tontonan yang berpengaruh gitu di dalam menentukan kehidupan kita menurut gue. Jadi nggak apa-apa banget. Jadi sebisa mungkin explore aja yang kalian mau, explore aja yang kalian suka. Insya Allah gitu akan ketemu di waktu yang tepat, dengan orang yang baik, dengan orang yang dari keluarga baik dan lain sebagainya. Jadi jangan takut teman-teman semua, tapi tetap berikhtiar, tetap melakukan hal positif dan sebarkan kebaikan selagi kalian bisa. Oke, sekian aja dari gue. Wassalamualaikum.